Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Rusiana Ulfia, saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Pada video kali ini saya akan membagikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan khusus calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulannya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan menerapkan pendekatan yang berbasis kekuatan atau aset bagi seorang pemimpin dengan memaksimalkan potensi yang ada di sekolah dengan tujuan menunjang proses pembelajaran. Implementasinya di kelas, pemanfaatan ruang kelas, ruang kreativitas anak, kolaborasi guru, pemenuhan kebutuhan dengan sumber finansial, lingkungan sekolah, kolaborasi warga sekolah, membentuk komunitas di sekolah, pemanfaatan sarana dan prasarana, pengelolaan lahan yang belum tersentuh, masyarakat, membangun relasi dengan masyarakat, kerjasama wali murid, mengembangkan budaya sekolah. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertama, 7 aset yang dimiliki sekolah untuk mengembangkan sumber daya yang ada di antaranya modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama, dan modal budaya. 2. Pengelolaan 7 aset dengan maksimal dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah dan memaksimalkan tujuan pembelajaran. Contoh modal manusia. Kepala sekolah memberdayakan ekosistem yang ada di sekolah. Guru mengembangkan bakat dan minat murid melalui kegiatan ekstra dan intrakurikuler sekolah. Tenaga administrasi mengelola administrasi sekolah. Murid latar belakang murid yang heterogen mampu berkembang secara optimal di sekolah. Modal sosial, aturan yang jelas seperti keyakinan yang dibuat antara guru dan murid sehingga mereka memiliki kesadaran dalam mewujudkan budaya positif di sekolah sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Contoh modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang bertujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dengan Dinas Pendidikan dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Contoh modal agama dan budaya. Kegiatan keagamaan yang berhubungan seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat berjamaah, ekstrakurikuler keagamaan sebagai upaya pembentukan karakter murid. Contoh modal fisik
bangunan, ruang kelas, ruang guru, ruang OSIS, ruang kepala sekolah, ruang UKS, laboratorium, perpustakaan, musola, toilet, koperasi sekolah, kantin sekolah, memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Sarana prasarana, lapangan, media pembelajaran, drainase, listrik, wifi, PDAM, jalan, mendukung suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Contoh modal lingkungan. Lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan tempat untuk mendukung aktivitas pembelajaran murid, sehingga mereka dapat memaksimalkan proses pembelajaran karena tidak hanya dilaksanakan di kelas. Contoh modal finansial. Pemanfaatan dana BOS untuk keperluan operasional sekolah sebagai penunjang proses pembelajaran murid yang berkualitas. Keterkaitan dengan modul lain. Modul 1.1 guru sebagai pemimpin pembelajaran menuntun kodrat murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan memaksimalkan potensi murid. Modul 1.2 kemampuan guru mengembangkan kemampuan atau potensi dalam melaksanakan pembelajaran dengan murid. Modul 1.3 pemimpin pembelajaran mewujudkan visi sekolah dengan menggunakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dengan maksimal. Modul 1.4 penerapan budaya positif merupakan aset yang sangat penting dimunculkan dalam ekosistem sekolah. Hal-hal tersebut merupakan keterkaitan antara modul 1 dengan modul 3.2. Keterkaitan dengan modul 2 adalah modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan memaksimalkan potensi masing-masing murid. Modul 2.2 pengelolaan sumber daya atau aset perlu memahami dan menerapkan kemampuan sosial emosional sehingga adanya rasa tanggung jawab. Modul 3 2.3 pengelolaan aset atau sumber daya yang ada harus menggunakan teori Kuching sehingga sesuai dengan apa yang akan dimanfaatkan. Hal-hal tersebut merupakan keterkaitan antara modul 2 dengan modul 3.2. Keterkaitan yang terakhir antara modul 3.1 dengan modul 3.2. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya atau aset yang ada di sekolah harus disesuaikan dengan paradigma, prinsip maupun pengambilan dan pengujian yang tepat. Pemahaman konsep. Sebelumnya saya mempelajari modul 3.2. Saya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berwujud atau terlihat secara fisik. Saya juga belum berpikir tentang pendekatan berbasis aset atau memandang kekurangan yang ada di sekolah. Sesudah saya mempelajari modul 3.2, saya mengetahui ada tujuan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang proses pembelajaran di sekolah, sehingga kita harus berpikir memanfaatkan aset yang ada di sekolah dengan pendekatan ABCD. Pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul 3.2? 7 aset yang ada di sekolah dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru di sekolah menjadi aset yang utama dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sehingga proses pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan murid dengan baik. Murid juga memiliki kemampuan yang tidak sama sehingga dapat dijadikan aset sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Pendekatan berbasis aset sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan hilang kebiasaan memandang segala sesuatu dengan kekurangan. Demikian video
tentang koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi